Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang beribadah dimanapun Anda berada. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kami diberikan kepercayaan untuk bisa melayani kembali. Dan di hari Minggu yang luar biasa kita berdoa dan terus berharap sukacita, kekuatan pengharapan selalu jadi bagian kita semua, amin. Dan di hari kesempatan ini mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kita semua untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan mari siapkan hati pikiran saudara, kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita beribadah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan kepada kami semua, kami diberikan kesempatan untuk kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebab kerinduan kami adalah datang untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Sampai selama-lamanya Engkau selalu baik. Terpujilah nama Tuhan. Kan kami bersatu hati. Kami usir segala kuasa kegelapan, roh jahat mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan kami siap untuk memuji menyembah nama Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita bersuka cita. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Come on. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeah, yeah. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari saudaraku, nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan, come on. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, come on, Kau tetap selamanya. Hai, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
kuatku dan bagianku selamanya. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamanya. Thank you Lord God. Hallelujah. Haleluya. Glory, glory Jesus. Terpujilah nama Tuhan Yes God. yang memberi kami sukacita pagi hari ini. Mari saudara, Tuhan lebih rindu nikmati hadirat. Tuhan lebih rindu kebersamaan dengan kita. Sebab di dalam Kristus Tuhan, segala yang kita butuhkan ada di sana. Maukah pagi hari ini kita buka hati, izinkan Tuhan menjamah setiap saya dan saudara. Dia akan menghiburmu. Dan izinkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dimanapun saudara berada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami memuji, menyembah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya, ya Tuhan, tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada
darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku datang sama Tuhan pagi hari, katakan hanya Kau Tuhan dalam Kristus. Ku percaya Tuhan, di balik kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan Yesus, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Datang sama Tuhan, ku percaya di balik salib Tuhan ada kemuliaan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Bersama Tuhan kita pasti sanggup untuk berjalan dan melangkah. Tuhan beri kekuatan pada setiap kami. Harapan kami Tuhan hanya di dalam-Mu Yesus. Imani pujian ini, ku percaya kami percaya kemuliaan di balik haleluya, haleluya. dan aku nyatakan Kemenanganku di dalam-Mu. darimu. Harapan kami Tuhan Yesus, kemenanganku, Harapanku dalam Kristus Tuhan. Ku Percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Oh, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Tuhan, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kaulah kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan memberi kekuatan baru. Penuhi kami Tuhan, Hanya di dalam-Mu ku percaya. sembahkan, Hanya di dalam-Mu Tuhan. sembahkan.
Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah yang kami percaya. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Biar kami ingin lebih dekat kepada-Mu, ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Biar kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan dan menemukan Engkau. Karena semua apa yang Kau buat baik adanya buat setiap kami. Thank you Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku
ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ingin menyembah-Mu seumur hidupku. Glory, haleluya. Thank you, Jesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Bapa, semua karena kebaikan-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Thank you. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku, mari jemaat Tuhan katakan dengan imanmu, mari katakan dengan hatimu saudaraku. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pagi hari ini Tuhan akan menjamah setiap saudara dan saya. Biarkan hadirat Allah memenuhi hatimu pagi hari ini. Kenali Dia saudaraku lebih lagi. Sekali lagi katakan, datang kepada Tuhan. Dan ku, ini kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan hidup kami
menjadi penyembahan. Biar hidup kami terus akan datang untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Bukan dengan lagu, bukan dengan nyanyian saudaraku. Tetapi biarlah kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah pujian kami Bapa. Biar ini menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Biar ini menjadi sebuah persembahan. Menjadi Tuhan sebuah penyembahan dalam hidup kami. Melalui keuangan kami. Kami mempersembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau sudah memberkati kami. Sebab Engkau sudah melindungi kami. Sebab Engkau Allah kami yang sangat baik, teramat baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam Worship from Home pada hari Rabu pukul 7 malam, live streaming di Instagram HCC Surabaya. DC Online minggu ini tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan, tetap saling terkoneksi. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, yuk join AIM Online Service setiap hari Jumat pukul 6.30 malam. Dan visit guys, online service hari Minggu pukul 10 pagi dilayani oleh. Seusai ibadah online service, siang ini akan dilanjutkan ibadah kemi online service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News minggu ini, saya Nuris pamit undur diri. Selamat hari Minggu dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara, terima kasih untuk saudara yang masih setia mengikuti ibadah sampai pada minggu ini. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Untuk kemurahan Tuhan kami boleh kembali beribadah pada hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus hadir di setiap rumah, tempat di mana kami
beribadah bersama-sama secara online. Kami berdoa biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Dan biar kuasa Tuhan yang sanggup untuk menginsafkan kami dari dosa, menuntun pada kebenaran, itu tinggal di dalam hidup kami, mengubahkan kami. Sehingga kami didapati menjadi sama, menjadi serupa dengan Kristus. Kami percaya bahwa ibadah itu mengandung janji. Kami berdoa biar Engkau mengurapi Tuhan setiap firman yang akan kami dengar. Biar itu bertumbuh dan mengubahkan kehidupan kami. Biar Engkau pimpin sampai selesainya Tuhan. Bahkan Engkau berbicara atas setiap pribadi lepas pribadi. Mengenai kebenaran yang Engkau mau kami hidupi. Jadikan itu rema, pewahyuan dalam hidup kami. Dan biar kami boleh mengalami pertolongan Tuhan pada hari ini, mendapatkan kekuatan, pengharapan dan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya diberkati dengan suatu firman di dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10 berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara semua, bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, mustahil sekali kita tidak bersentuhan dengan yang namanya masalah. Mustahil sekali kalau kita tidak bersentuhan langsung dengan yang namanya tekanan. Bahkan kita akan seringkali mengalami yang namanya penderitaan. Itu sudah jadi seolah-olah teman di dalam kehidupan kita. Baik kita suka atau tidak suka, Bapak Ibu, yang namanya persoalan itu akan datang silih berganti. Bahkan kadang satu persoalan belum selesai sudah datang persoalan yang lain. Nah, untuk itu Amsal ini berkata bahwa menyinggung soal tawar hati. Dengan kata lain bahwa hati itu memiliki peranan penting untuk kita bisa menang atau gagal di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa merespon setiap hal yang terjadi di sekitar kita, ternyata itu bergantung kepada bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kualitas hati kita. Itu sebabnya bila kita gagal memahami, gagal menangani, gagal merawat hati kita, gagal mendidik hati kita, maka kita sedang menuai, kita sedang menghidupi suatu hari lepas hari yang akan terus berjalan di dalam yang namanya kegagalan dan kegagalan. Itu sebabnya banyak orang kemudian menjadi depresi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa menemukan tujuan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita perlu sungguh-sungguh pada hari ini menetapkan kembali, mengatur ulang kembali, mengecek kembali bagaimana kondisi hati saudara semuanya. Apakah kondisi hati saudara ada pada keadaan yang murni ataukah sedang mengalami kecemaran? Sebab kalau hati itu menjadi cemar saudara, maka saudara akan gagal untuk membangun hubungan dengan Tuhan tentunya. Ketika hati saudara menjadi cemar, saudara akan gagal membangun hubungan dengan sesama. Ketika hati saudara penuh dengan kecemaran, saudara akan gagal menemukan panggilan hidupmu, tujuan hidupmu di dalam Kristus. Saudara, bagaimana hati itu bisa menjadi cemar? Karena kalau kita bicara hati itu bicara tentang satu dimensi roh, saudara. Itu sebabnya kalau kita tanya sama orang, di mana Yesus berada? Kita selalu berkata Yesus itu ada di dalam hatiku. Dengan kata lain sebenarnya hati itu harus menjadi tempat kediaman daripada Tuhan. Tempat kediaman daripada Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 14 sampai 16, di sana menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Seharusnya Roh Kudus ketika dia menempati hati kita, dia bekerja untuk menuntun kita kepada kebenaran. Dia akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan, tentang kebenaran yang Yesus mau, yang Bapa mau kita kerjakan. Roh Kudus di dalam hati berfungsi sebagai apa? Menginsafkan kita dari segala dosa. Sehingga kita boleh berbalik dari jalan yang salah itu dan kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Roh Kudus juga berfungsi untuk menolong kita saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat kita tidak bisa berdoa. Roh Kudus berdoa di dalam kita. Saudara, itu sebabnya setan mau sekali hati kita menjadi cemar. Dengan cara apa? Dengan cara dia pakai media-media yang ada. Media-media di sekitar kita. Entah itu orang-orang terdekat saudara.
Entah itu lingkungan saudara, bahkan entah itu dirimu sendiri. Dia menyebabkan media-media yang namanya masalah mendatangkan kecemaran. Ketika saudara gagal menangani hatimu, maka saudara akan mudah sekali terpancing untuk menjadi marah. Saudara akan mudah sekali dipengaruhi untuk menjadi takut. Saudara akan mudah sekali terpancing untuk menjadi seseorang yang hatinya penuh dengan duka cita. Hati itu kemudian menjadi kotor, saudara. Ketika hati itu menjadi kotor, itu adalah hambatan terbesar yang menggeser kedudukan Roh Kudus di dalam hati kita. Itu sebabnya kemudian kita mulai dikendalikan oleh perbuatan-perbuatan daging. Kita dikuasai hawa nafsu, kita dikuasai kelemahan-kelemahan. Sehingga kita tidak lagi mampu untuk memilih mana yang benar. Kita tidak lagi mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya saudara, Amsal tadi berkata, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Makanya banyak orang tidak bisa menang dalam pertandingan iman. Banyak orang kemudian didapati menjadi kalah di dalam perjuangannya, di dalam membangun kehidupannya. Bapak Ibu, mari kita benar-benar sadari bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Seluruh sistem yang ada di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu kenyataan bahwa hidup kita akan selalu berdampingan dengan yang namanya masalah, tantangan, penderitaan, tekanan saudara, kesulitan demi kesulitan, apa yang harus kita persiapkan? Karena tidak ada pilihan yang lain. Saudara hanya diperhadapkan selalu pada dua pilihan. Saudara mau gagal atau saudara mau berjuang untuk menang. Saudara mau jatuh atau saudara memilih untuk bangkit, saudara. Saudara mau memilih untuk tetap percaya atau saudara mau menjadi takut dengan kenyataan yang ada. Saudara mau melakukan kebenaran atau saudara memilih untuk tergoda dengan keinginan-keinginan dosa. Kita hanya punya dua pilihan. Dan semua itu harus kita sendiri yang menentukan pilihan apa yang harus kita ambil. Kita nggak bisa lagi mempersalahkan Tuhan di dalam keadaan seperti ini. Sebab Tuhan sudah memberikan kita banyak kebenaran, memberikan kita otoritas dan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita nggak menangani hati kita, celaka Bapak Ibu. Kenapa? Karena saudara perlu tahu bahwa salah satu unsur di dalam kehidupan kita yang paling berpengaruh meresponi setiap tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil, itu pusat kendalinya adalah hati. Hati itu merupakan pusat kendali yang mengontrol saudara, yang mengendalikan setiap sikap-sikap dan respon-respon yang harus kita kerjakan, yang harus kita pilih, yang harus kita lakukan. Nah itu sebabnya ketika hati kita menjadi cemar, kita akan menjadi gagal melakukan pilihan-pilihan tersebut dan kita akan jatuh di dalam dosa yang dunia ini lakukan. Mari kita sama-sama membaca apa yang menjadi pernyataan Yesus di Injil Yohanes pasal 16. Hanya 2 ayat saja, di ayat 32 sampai dengan ayat 33. Di sana dikatakan begini. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Sekali lagi disinggung soal kuatkan hati. Take heart, saudara. Miliki keyakinan yang lebih di dalam hatimu. Bukan kepada kekuatanmu, bukan kepada kemampuanmu, bukan keyakinan lebih kepada kepandaianmu. Tapi miliki keyakinan yang lebih kepada kuasa Tuhan yang sanggup, yang mampu menolong saudara dan saya. Take heart, Bapak Ibu. Nah, kenapa Tuhan menasihati kita kuatkan hatimu? Kalau dari ayat 32, Bapak Ibu sama-sama baca di sana. Tuhan sedang membuat kita menyadari sebuah kondisi. Akan ada masa di mana kita semua akan mengalami peristiwa ini. Di mana kita akan dicerai-beraikan, saudara. Dan orang-orang akan meninggalkan saudara. Ada waktu di mana kita akan mengalami kesendirian. Tidak ada yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan bilang kuatkan hatimu. Kalau kita menyadari situasi ini,
saudara, kita punya pilihan untuk menjadi kuat. Sebab ada jaminan di balik semuanya itu. Dan saya catat di sini ada 3 poin yang saya ingin share kepada kita semua supaya kita menjadi kuat di dalam kuat kuasanya. Karena kita tahu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi ada jaminan di balik pernyataan firman Tuhan pada hari ini. Kenapa kita harus menguatkan hati kita? Sebab poin yang pertama, ada pekerjaan yang besar menanti kita di depan. Itu sebabnya saudara, jangan kita berlarut di dalam kesedihan. Hambatan-hambatan yang membuat hati kita menjadi cemar dan hati kita gagal untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam hidup ini. Menghadapi situasi-situasi yang berubah-ubah ini saudara. Saudara perlu menguatkan hatimu dan saudara perlu membersihkan hatimu dari kecemaran-kecemaran yang namanya salah satunya saya sebut sebagai roh kesedihan. Roh duka cita. Banyak orang saudara ketika melihat situasi tidak bisa lagi dia handle, tidak bisa lagi dia kendalikan. Hatinya tiba-tiba menjadi lonely saudara, merasa sendiri, menjadi penuh dengan duka cita, menjadi penuh dengan kesedihan-kesedihan. Sehingga setiap hari yang keluar dari mulut bibirnya bukan pernyataan-pernyataan iman, tetapi pernyataan persungut-sungutan saudara. Sungut-sungut yang keluar, keluhan-keluhan yang keluar Bapak Ibu. Sehingga kemudian saudara apa yang terjadi, situasi keadaan hati kita semakin dipenuhi dengan beban-beban yang berat. Itulah yang melemahkan kita saudara. Itu yang membuat kita tidak bisa bangkit. Itu yang membuat kita tidak bisa move on. Itu yang membuat kita tidak bisa meraih kemenangan. Kenapa? Karena hati kita penuh kesedihan. Tuhan bilang begini di ayat 32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Yesus pernah ditinggalkan seorang diri, saudara. Tetapi apa yang dia katakan di kalimat berikutnya? Tapi aku, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudara, kalau kita memahami kenyataan ini, bahwa sekalipun orang-orang yang saudara andalkan hari-hari ini meninggalkan saudara. Mungkin mereka berkhianat kepada saudara. Mereka tiba-tiba pada saat saudara sedang membutuhkan pertolongan. Mereka semua saudara meninggalkan saudara. Manusia paling rapuh ketika dia menyadari kenyataan ini. Mentalnya bisa menjadi lemah saudara. Ketika dia melihat orang-orang yang diandalkan mengecewakan. Itu sebabnya Tuhan memberi kita nasihat pada firman-Nya. Kita terkutuk kalau kita mengandalkan manusia. Karena satu waktu saudara manusia yang kita andalkan, orang-orang yang kita andalkan itu saudara, mereka bisa meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan berjanji, sekalipun mereka meninggalkan kita, Bapa sekali-kali tidak akan meninggalkan. Dia menyertai kita. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ada pekerjaan besar sedang menanti kita ke depan. Berhenti untuk kita meratapi diri saudara. Berhenti untuk bersedih, berhenti untuk berduka cita. Biar hatimu dibereskan, biar hatimu saudara bersihkan dengan firman Tuhan. Saudara, dengan firman Tuhan hari ini saya berdoa hati saudara terbuka. Dan roh kebenaran itu kemudian menggantikan tempat-tempat yang cemar itu, membersihkan saudara. Sehingga saudara akan bangkit pada hari ini. Saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Saya ingin memberikan kepada kita satu kekuatan dan pengharapan bahwa Nabi Samuel, seorang nabi yang besar pada zaman itu, pernah mengalami hal ini saudara. Satu kali ketika orang-orang Israel berkeluh kesah, mereka menyerukan bahwa kami butuh seorang raja buat bangsa kami. Mereka berseru-seru saudara, dan akhirnya Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menetapkan seseorang menjadi raja pertama di Israel, namanya Saul saudara. Itu adalah raja pertama yang diurapi oleh Nabi Samuel. Dia juga merupakan seorang raja yang dibimbing langsung oleh Nabi Samuel. Jadi otomatis di dalam rentang waktu dia dilantik sampai dia menjadi raja, itu ada waktu kebersamaan yang sudah tercipta antara Samuel dan Saul. Sampai satu hari ketika Saul semakin hari semakin terlihat tidak taat kepada Tuhan. Dia bahkan dengan sengaja tidak mengikuti apa yang menjadi aturan Tuhan saudara. Tuhan murka kepada Saul. Dan Tuhan kemudian menolak Saul menjadi raja.
Sejak Tuhan menolak Saul menjadi raja, saudara, antara Samuel dan Saul sudah ada ikatan emosional, saudara. Sehingga Samuel menjadi begitu bersedih, berduka cita dengan Saul karena dia ditolak sebagai raja. Sampai ada di 1 Samuel 16 ayat 1 berkata begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kenapa kita harus berhenti bersedih? Kenapa kita harus berhenti berduka cita? Sebab duka cita membuat saudara, hati saudara berbeban berat. Dan saudara akan kehilangan kepekaan mendengar suara Tuhan. Saudara akan menjadi kehilangan tuntunan Tuhan. Ketika hati saudara cemar, saudara sibuk dengan kesedihanmu, maka saudara akan kehilangan saudara apa yang menjadi instruksi firman Tuhan buat saudara lakukan. Dan pada akhirnya apa yang akan saudara lakukan dan yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan melihat hidup saudara menjadi stagnasi. Hidup saudara akan mengalami kemunduran. Hidup saudara tidak ada kemajuan sama sekali, saudara. Dan engkau tidak akan bisa berbahagia. Tetapi ketika Samuel menyadari, datang firman Tuhan yang menegur Samuel. Berkata, berapa lama lagi engkau berduka cita? Sekarang engkau harus bangkit. Isi tabung tandukmu, pergi, aku mengutus engkau untuk mengerapi seorang raja yang telah kupilih. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Jangan kita berhenti pada satu step atau satu musim. Saudara mengalami kegagalan, memang itu menyedihkan. Ketika saudara melihat ke belakang, selalu melihat kepada masa lalu. Memang mungkin itu adalah faktanya, kenyataan-kenyataan yang membuat saudara berduka cita. Tetapi duka cita itu tidak boleh menghentikan langkah saudara untuk melakukan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup saudara. Ada orang-orang yang mungkin saudara harus urapi, saudara harus doakan. Ada orang-orang yang saudara harus bangunkan. Ada orang-orang yang saudara harus bangkitkan imannya. Ada orang-orang yang saudara harus tolong saudara. Ini misi Tuhan di dalam hidup kita. Samuel Tuhan tegur karena Tuhan tahu bahwa hidup Samuel tidak berhenti hanya untuk mengurapi seorang Saul. Tetapi dia harus move on, saudara. Ada seorang raja yang baru yang harus dia urapi. Ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang Tuhan sediakan di depan kita. Saya percaya kegagalan-kegagalan saudara di masa lalu. Penyesalan-penyesalan yang membuat hati saudara rapuh, saudara. Pada siang ini saya berdoa, Tuhan memberikan kepadamu pengharapan yang baru. Saudara, Tuhan memberikan kepadamu satu kekuatan yang baru. Bangkit, biar Roh Kudus membangkitkan kekuatan saudara. Saya berdoa biar Roh Kudus membangkitkan engkau kembali yang mati, saudara. Yang mati imanmu, yang kering imanmu. Saya berdoa biar engkau bangkit sekarang di dalam nama Yesus. Karena Tuhan sedang menyediakan bagimu suatu pekerjaan yang besar ke depan, saudara. Mari saudara, responi firman ini. Dan saudara mulai tinggalkan penyesalan-penyesalan itu, saudara. Berdamai dengan Tuhan, saudara. Berdamai dengan dirimu. Lepaskan setiap beban-beban penyesalan dan kesedihan-kesedihan yang dapat menghalangi saudara. Sebab hidup kita ada suatu tanggung jawab, yaitu untuk melakukan misi Tuhan, saudara. Untuk memberi kekuatan kepada orang lain, saudara. Jangan membuat saudara penyesalan-penyesalan itu menghentikan langkah saudara. Saudara enggak pernah tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah engkau alami di masa yang lalu. Kerugian-kerugianmu di masa lalu, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih mulia di depan saudara. Kalau saudara bangkit hari ini, saya percaya saudara akan meraih semua apa yang menjadi janji Tuhan itu. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa saudara harus menguatkan hati saudara? Sebab ada mujizat di balik setiap kemustahilan. Bapak Ibu, ayat 33 tadi berkata di dalam Yohanes 16 bagian yang A, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Bapak Ibu, poin yang kedua bahwa ada mujizat di balik setiap kemustahilan yang saudara alami. Saya mau katakan kepada saudara, kalau hal-hal yang saudara sedang alami hari ini merupakan suatu keadaan-keadaan yang terlihat impossible, saudara.
Itu mustahil untuk saudara terobosi. Ada impian-impian yang saudara lama gumulkan, tetapi sampai hari ini belum menjadi kenyataan. Ada suatu doa-doa yang belum terkabul saudara. Mungkin hari ini engkau sedang dilanda kepanikan. Karena saudara ada berbagai macam tuntutan yang datang secara mendadak di dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini ada sesuatu saudara yang terjadi dalam hidup saudara. Sehingga engkau menjadi panik hari-hari ini. Engkau dikuasai kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saya mau katakan kepada saudara, jangan panik. Di balik setiap kemustahilan selalu tersedia mujizat. Saya ingat saudara satu kisah di dalam 2 Raja-Raja saudara, pasal yang keempat. Kalau saudara baca di sana ini mengisahkan tentang seorang wanita Sunem saudara. Dia menikah dengan suaminya dan dikatakan ayat firman itu suaminya sudah tua saudara. Mungkin dia lebih muda. Dan saudara ada seorang nabi yang sering bepergian ke daerah Sunem itu namanya Nabi Elisa. Bapak Ibu ya, dia sering pergi dengan bujangnya bernama Gehasi. Dan setiap kali mereka pergi ke sana, tiba-tiba wanita Sunem ini dikatakan dia adalah seorang wanita yang kaya. Sehingga dia kemudian tergerak hatinya untuk membuatkan kamar tidur di rumahnya. Supaya ketika Nabi ini bertamu di kota mereka, saudara, Nabi itu boleh tinggal di rumahnya. Dan benar yang terjadi, Nabi ini sering singgah ke rumahnya dan bermalam di sana. Akhirnya lambat laun Nabi Elisa merasa apa yang saya perlu tolong terhadap wanita ini. Sebab dia sudah melakukan banyak kebaikan. Dan apa yang terjadi ketika ditanya, ibu apa yang engkau perlukan di dalam hidupmu? Yang sekiranya saya boleh bantu, kata Nabi Elisa. Tapi ibu itu bilang berkata begini, tidak ada yang perlu engkau bantu. Saya ada di antara kaumku, semuanya ada. Tetapi kemudian bujangnya berkata kepada Nabi Elisa, ibu ini sudah menikah. Tidak dicatat berapa lama mereka menikah, tetapi pernikahan mereka tidak kunjung punya anak. Akhirnya Nabi Elisa berkata kepada wanita itu, ibu tahun depan di waktu yang sama seperti ini, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan Nabi Elisa. Seperti yang dinyatakan demikian yang terjadi. Wanita itu pada tahun berikutnya kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi saudara, suatu hari dikatakan anak ini kemudian bertumbuh menjadi besar. Dia satu hari ingin berkunjung ke ladang ayahnya yang sedang panen gandum waktu itu. Saudara di siang hari, tiba-tiba saudara secara mendadak saudara. Anak itu berteriak, aduh kepalaku sakit. Dan saudara ayahnya berkata, ayo bawa pulang dia, pergi ke ibunya. Ketika pulang ke rumah, sampai di rumahnya saudara, dia dirawat oleh mamanya, tetapi kemudian tidak berapa lama anak itu kemudian meninggal. Saudara, saya bisa merasakan saudara. Sebagai seorang ibu saya pernah bergumul 7 tahun untuk punya seorang anak. Tidak bisa dibayangkan saudara ketika kita diberkati dengan seorang anak saudara. Tiba-tiba secara mendadak tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba pada hari itu juga anak itu meninggal. Saya tidak bisa bayangkan saudara. Mungkin kebanyakan kita para ibu-ibu akan melakukan hal yang sama. Kita akan berteriak histeris, kita akan menjadi panik, kita akan menangis sekeras-kerasnya saudara. Kita akan menjadi orang yang terkaget-kaget, terkejut dengan kenyataan itu saudara. Tetapi yang terjadi sebaliknya dengan wanita ini. Wow, dia orang yang tenang Bapak Ibu. Apa yang terjadi, dia angkat anak ini. Dia bawa anak ini tidur di kamar yang biasa Nabi Elisa menginap. Dia taruh anaknya di sana, dia kunci pintu, kemudian dia turun. Dia panggil suaminya untuk menyediakan kereta. Mari saya bacakan bersama-sama saudara di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 22 sampai dengan 37. 2 Raja-Raja pasal 4 mulai ayat 22 sampai 37. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Waduh Bapak Ibu, tidak ada air mata sehingga suaminya gak curiga kalau anaknya sudah mati Bapak Ibu. Dia bilang, iya jangan khawatir, saya mau pergi.
Saudara, ini seorang yang saya tahu mungkin dia mengalami kesedihan. Tapi dia bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak menjadi orang yang panik. Yang kemudian menghebohkan seluruh isi keluarganya saudara. Tapi dia bilang, jangan khawatir. Ayat selanjutnya dikatakan, dipelanainya lah keledai itu. Dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya. Dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu. Jawab perempuan itu, selamat. Waduh saudara, Nabi Elisa ini terkenal peka dengan suara Tuhan. Pada zaman itu saudara, Allah selalu memakai nabi-nabi menjadi perwakilan saudara. Ya, tapi pada waktu itu Nabi Elisa tidak tahu kondisi yang dialami oleh ibu ini. Ketika ditanya, selamatkan anakmu? Dia berkata saudara, selamat. Aduh saudara, hanya orang-orang yang punya kekuatan di dalam hatinya yang masih mampu menjawab anaknya selamat saudara. Itu sebabnya saya katakan jangan panik. Selalu ada mujizat di balik kemustahilan. Dan kita bersama-sama boleh baca seterusnya kisah ini saudara. Apa yang menjadi sikap wanita ini saudara. Dia menuai hasil yang luar biasa. Ayat 27 berkata, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia. Hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah membalas dia. Kemudian taruhlah tongkatku di atas anak itu. Tetapi, perhatikan ayat 30, berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Saudara lihat, firman Tuhan dinyatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33 tadi saudara. Kalau kita melakukan firman, firman itu akan menyebabkan damai sejahtera, ketenangan di dalam hati saudara. Ibu ini sampai di situasi yang paling genting di hidupnya saudara. Dia tidak panik, dia pegang Nabi Elisa, dia berkata demi Tuhan yang hidup aku tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain saudara, dia pegang firman Tuhan, dia percaya Elisa adalah perwakilan Allah. Dia percaya ada kuasa, ada hal-hal yang ajaib akan terjadi kalau Elisa bertindak saudara. Sehingga dia tidak mau lepaskan Nabi Elisa. Pada saat ini saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan, jangan pernah rapuh imanmu, jangan goyah, jangan bimbang saudara, jangan ragukan kuasa Tuhan. Pegang firman Tuhan, lepaskan segala kepanikanmu, lepaskan ketakutanmu sebab setan mau saudara takut supaya saudara tidak bisa dengar Tuhan, supaya saudara tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Setan mau saudara panik supaya saudara akan tergopoh-gopoh dan melakukan kesalahan-kesalahan yang beruntun saudara. Saya mau katakan kepada saudara, bebaskan hatimu dari ketakutan. Saat ini saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan di dalam nama Yesus, setiap roh ketakutan, setiap roh kegelisahan, setiap roh kepanikan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Putuskan saudara itu di dalam hatimu, putuskan untuk tinggalkan rasa takut dan kepanikanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa? Tuhan memberi jaminan, dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Kalau engkau percaya hari ini, damai sejahtera akan menguasai hatimu. Sehingga damai sejahtera itu akan membuat engkau bisa dengar tuntunan Tuhan. Engkau bisa dengar suara iman berbicara atas saudara. Dan saudara akan dapat melangkah, meraih mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Kemudian saudara, adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya anak itu tidak bangun, dan ketika Elisa masuk ke rumah ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan.
Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniaraplah pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu lalu keluar. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara? Wanita itu tidak menjadi panik, saudara. Bukankah hari-hari ini, saudara, setan ingin membuat saudara menjadi gelisah sehingga engkau tidak dapat berdoa, saudara. Sehingga waktu engkau gelisah, engkau panik, doa-doamu tidak mengandung iman, saudara. Doa-doamu hanya mengandung keluhan-keluhan. Doa-doamu hanya penuh kesedihan-kesedihan tanpa ada iman di sana. Itu sebabnya doa-doamu tidak mengalami terobosan, saudara. Engkau baca firman tapi hatimu panik, hatimu takut, hatimu gak percaya. Itu sebabnya firman tidak pernah menjadi kuasa di dalam hidupmu. Itu sebabnya firman yang engkau baca hanya seperti membaca koran. Tidak hidup, tidak jadi pewahyuan, tidak jadi rema, tidak berbicara atas hidup saudara. Saudara, pada hari ini saya mau katakan, lepaskan ketakutanmu, lepaskan kepanikanmu. Percaya Tuhan menyediakan mujizat di balik kemustahilan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada setiap kita Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan akan memberikan engkau ketenangan, damai sejahtera. Pegang firman Tuhan, jangan lepaskan itu apapun yang terjadi. Setan mau ingin goda saudara, usir dia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, poin yang terakhir yang ketiga. Saudara harus ingat baik-baik saudara. Bahwa kenapa Tuhan katakan kuatkan hatimu. Sebab ketika engkau kuat, engkau akan dapat menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Akan ada orang-orang akan melihat saudara dan mereka akan percaya kepada nama Yesus. Dengan kata lain, amanat agung akan terjadi ketika engkau menyatakan kemuliaan Allah pada saat engkau putuskan untuk take heart, untuk menguatkan hatimu saudara, untuk mengokohkan imanmu di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, boleh kita sama-sama baca satu ayat yang terakhir di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kisah ini menceritakan tentang Stefanus dibunuh, saudara. Kita lihat bersama-sama bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan lewat peristiwa di mana Stefanus harus mengorbankan dirinya, saudara. Karena cintanya kepada Tuhan, karena kasihnya, dan karena dia mati sebagai martir. Kasih yang dia tunjukkan telah membuat Injil terbuka, saudara, dimanapun saudara. Mereka pernah mendengar dan melihat bagaimana pengorbanan Stefanus terjadi. Dikatakan di sana ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka sangat menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Stefanus, saudara. Di akhir dari kehidupannya dia masih berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia rindu dengan nyawanya, dia boleh melakukan sebuah pertukaran, saudara. Di mana pengorbanannya ini, saudara, akan menjadi benih. Di mana ada banyak jiwa-jiwa boleh menjadi percaya kepada nama Yesus. Itu sebabnya, saudara, di dalam
penderitaan yang sedang saudara alami. Kuatkan hatimu, sebab Tuhan mau pakai penderitaanmu saudara. Tuhan mau pakai kemustahilanmu. Tuhan mau pakai tekanan-tekanan di dalam hidupmu. Bukan untuk menghancurkan engkau, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada orang-orang melihat kehidupanmu dan kemudian mereka menjadi percaya kepada nama Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 16:33 bagian yang terakhir, dia katakan, kuatkan hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Saudara, dunia ini telah jatuh di dalam dosa. Dunia saudara dalam bahasa asli disebut kosmos. Sistem yang sedang bekerja di dalam dunia ini, yang bahkan sudah jatuh dalam dosa. Setan coba pakai itu menjadi media untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi hanya orang-orang yang mau hidupnya dipakai menjadi alat pertukaran supaya ada jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat masalah, lewat penderitaan mereka mau terus kuat hati mereka. Mereka mau terus berkemenangan. Maka hidup mereka pada saat itu boleh menjadi kesaksian. Kemudian bisa menjadi inspirasi. Dan ketika orang menyaksikan kehidupan saudara, mereka akan menjadi percaya kepada nama Yesus. Siang hari ini saudara, mari berhenti untuk berlaku cemar Bapak Ibu. Mari kita pegang firman Tuhan. Yesus memberi jaminan kalau dia sudah mengalahkan dunia. Dia sudah memberikan juga kepada kita kekuatan, kuasa yang sama. Dia berikan kita kemampuan yang sama untuk mengalahkan dunia. Apapun nama masalah, apapun nama dunia yang sedang mengelilingi saudara dengan kemustahilan. Percaya kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia, saudara dan saya pun diberi kemampuan yang sama. Itu sebabnya kuatkan hatimu. Di dalam kehidupanmu Tuhan akan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, ada orang-orang, mungkin itu orang tua saudara, mungkin itu kakak beradik saudara, mungkin itu teman-teman saudara, rekan-rekan bisnis saudara sedang memperhatikan hidupmu. Bagaimana engkau dapat menyatakan kemuliaan Allah. Tiba-tiba pada hari itu mereka berkata, saudara, kenapa engkau kuat? Dan kemudian engkau boleh menceritakan tentang penyertaan Tuhan. Tentang Allah yang engkau percayai. Dan tiba-tiba orang-orang itu saudara berkata, tolong doakan saya. Tuntun saya untuk percaya kepada nama Yesus. Allah yang engkau sembah. Karena saya melihat hidupmu luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan engkau mampu bertahan. Di tengah-tengah kemustahilan engkau tetap percaya. Saudara, ini yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau Tuhan berkata kuatkan hatimu. Karena Tuhan punya alasan. Dia sudah menaruh benih suatu kualitas ilahi di dalam hidup kita untuk mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan. Saya berdoa saudara, pada siang hari ini saudara menerima impartasi. Saudara terima kekuatan daripada Roh Kudus. Hati saudara, saya berdoa hari ini saudara akan punya hati yang mampu mendengar firman Tuhan. Saudara punya hati yang mampu mendengar pesan Roh Kudus. Sehingga saudara akan mulai mengirim pesan kepada seluruh panca indera, seluruh anggota tubuhmu untuk mengeksekusi hanya apa yang benar, hanya apa yang memuliakan nama Tuhan. Mari saudara sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau menguatkan setiap saudara-saudara kami yang sedang saudara mengikuti ibadah ini. Kami berdoa Tuhan, biar kekuatan dari Roh Kudus melimpah di dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang lemah, siang ini kami berdoa, jadilah kuat, kuatkan hatimu. Sebab Tuhan mau pakai engkau untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan mau pakai engkau untuk menyatakan mujizat Tuhan. Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi kesaksian. Tuhan mau pakai engkau supaya orang-orang melihat Tuhan Allah akan menyertai engkau di setiap musim kehidupanmu. Bapak Ibu, saya berdoa kalau engkau sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan-kelemahan pada siang hari ini. Saya berdoa Roh Kudus memberi engkau kekuatan. Roh Kudus bangkitkan kembali engkau. Roh Kudus memberikan kepadamu satu inspirasi dan hari ini saya berdoa di dalam segala kelemahan, di dalam segala kemunduran, stagnasi, engkau mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini apabila engkau sedang takut, engkau sedang membutuhkan mujizat Tuhan, sekarang buka hatimu. Percaya kepada Tuhan, pegang firman-Nya, maka Dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Ketika engkau punya damai sejahtera, saya berdoa biar mujizat Tuhan dilepaskan buat saudara semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya siang hari ini
Kuasa-Mu yang tak terbatas sedang melawat satu demi satu setiap jemaat yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi setiap rumah tangga. Kami berdoa, biar Tuhan penghiburan-Mu Tuhan turun atas setiap hati yang sedih, yang terluka dan berduka cita. Biar kekuatan-Mu Tuhan membangkitkan mereka yang sedang mengalami kerapuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk kekuatan-Mu, untuk firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Mari saudara mulai bersuka cita. Biar hatimu mulai melepaskan suatu pernyataan-pernyataan iman. Biar engkau mulai menginstruksikan pikiranmu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Mengakui kuasa Tuhan. Mari mulai saudara membuat hatimu bergembira. Mari mulai bergembira di dalam Tuhan. Mari mulai bersuka cita di dalam Tuhan. Mari mulai melihat Allah yang engkau sembah. Allah yang berkuasa. Dia punya kemampuan. Dia sanggup menolong engkau. Bahkan Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini. Kami bersyukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, mari kita bersepakat bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk setiap saudara yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan tetap setia untuk beribadah. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah yang menguatkan, mengokohkan. Dan bahkan membangun iman di hati setiap umat-Mu. Dan biar pada siang hari ini Tuhan, saya berdoa. Biar Engkau kiranya yang memberkati keluar masuk jemaat-Mu. Engkaulah yang akan mengurapi mereka sehingga mereka akan mampu untuk melakukan perkara-perkara yang sukar. Mereka akan diberi kekuatan untuk mampu melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Kami berdoa Tuhan biar Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Dan biar Engkau menyinari mereka Tuhan dengan terang-Mu sehingga mereka memperoleh kasih karunia. Kami berdoa Tuhan diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah hubungan-hubungan di dalam pernikahan. Diberkatilah pekerjaan mereka, anak cucu mereka. Diberkatilah kehidupan rohani mereka. Biar mereka bertumbuh di dalam iman yang benar. Biar mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Dan biar segala berkat ini turun atas setiap kehidupan jemaat yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Biar mereka akan melihat kelimpahan. Biar makan minum mereka terpelihara. Biar mereka sehat dan kuat. Biar sampai pada kesudahannya Engkau Allah Immanuel yang berjanji akan menyertai mereka senantiasa. Melindungi mereka daripada yang jahat. Dan mereka Tuhan akan terus berkemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau berfirman Engkau sudah mengalahkan dunia. Kami percaya berkat kemenangan juga turun atas setiap umat-Mu yang percaya siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.